Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Netizen itu kan maha benar, netizen dengan segala komennya kan begitu. Netizen bertanya, Ustaz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu. Allah udah bilang di Quran jelas, ayatnya udah hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Allah secara tidak langsung ngomong kita begitu tuh. Contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, emang sekarang banyak orang kepo. Kalau nyontoh Nabi kan nabinya kudu ada, rasulnya kudu ada. Ini nabinya udah wafat, rasulnya udah meninggal. Ini nabinya udah nggak ada. Kalau rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah rasul. Makanya dibaca tadi sama tim Hadro. Anak-anak Hadro ini luar biasa. Hadro itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika ditabuh bas, Tola'al badru alaina. Rasulullah hadir luar biasa, Bang. Nih tim Hadro. Tabuhin Tola'al badru alaina. Basnya Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Begitu. Ini Hadro. Lain lagi mama ketimpring dia. Kalau ketimpring kan rebana dia. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atfal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Begitu musiknya. Iya, lain lagi mau bocah anak kecil nih, rombongan abang-abang nih anak SD. Itu pakai marawis, dia marawis kendang kecilnya banyak. Tuh asal ditabuh, bring blak, bring blak, bring blak, bring blak. Tuh, bring artinya pergi, blak duduk. Bring blak dia pergi dia duduk, bring blak dia pergi duduk. Enggak ada yang main. Tuh. Ini Rasulullah menghadirkan Nabi. Makanya pengarang rawi udah sumpah, udah ngomong di rawi itu. Apa kata pengarang rawi? Sering kita baca. Nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal. Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Mana buktinya? Di rawi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatatu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada di rawi, Bang. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dihafal semua. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kitanya begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat nih, sampai khatam total. Illa sifran wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Falamma mata abi fatahtu, ketika bapaknya meninggal, kotak dibuka, ternyata dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Memang kita, prediksi kita sering meleset.
Maka Rasulullah, nabinya belum ada, ceritanya udah ada duluan. Hebatnya Nabi. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiyah, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf bang, kita kemana-mana nih Pok, bawa kotoran di perut. Kemana aja kita bawa, tapi Rasulullah, mohon maaf, buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak ya kalau buang air tehnya hilang. Mohon buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bang, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran juga, pengen tahu bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Yuk kalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wabibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Bener. Makanya Siti Aisyah bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, embat aja udah. Sini bang, minyak misik bang, rasain buat perengus. Nabi. Tuh hebatnya Nabi kita. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama manusiawinya, cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini di sini doang bisa cerita. Sebenarnya rahasia nih. Jangan bilang siapa-siapanya. Waktu mau hijrah Rasulullah, rumahnya malam dikepung, di pagar betis sama Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasul. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang mau dibunuh targetnya aku, tidur. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, anak muda soleh. Luar biasa. Rasulullah keluar berangkat bersama Abu Bakar, hijrah. Keluar rumah dikejar sama kafir Quraisy sampai kilometer 50. Ini kesana-sana ini. Kesana-sana Pak Guru. Nyampe di Gua Sur bang. Sampai di Gua Sur Rasulullah dikata gini sama Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk. Saya pengen bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po. Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Gak beda. Arab. Apa sih kalau gede? Wah. Lu ngapa takut bang lu? Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya agak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa diam begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa nggak komen? Ya komen. Komen dong, like, share, and subscribe. Ya Allah, ngomong sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes bang. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak. Nabi, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Kita baca di rawi udah ada,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng bang, niup gamis Rasulullah, kesingkat gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah, tibang betis doang. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Udah tua, udah nenek-nenek berpikirannya naik motor Mio, wah JGS, pakai celana wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau betisnya atas namanya wahai. Ke atasan lagi hai hai. Ke atasan lagi aduhai. Nenek naik motor Mio. Wah ilaha illallah, kencang banget. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, sial jangkalan banget. Nabi betisnya kelihatan malu bang, luar biasa. Makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu apa? Bukan yang dipakai palempo nih. Yang dipakai palempo namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Apa tawa lu bang? Biar jelas, hikimah, biar dantang. Nabi tuh luar biasa, sangat pemalu, rendah hati, enggak sombong. Marahan enggak pernah marahan Nabi bang. Satu hari Nabi lagi jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi weekend. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beda beri salamnya. Kalau kita assalamualaikum, dia lain assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin sama Siti Aisyah itu perempuan laki-laki itu bang yang disalam. Apa kata Siti Aisyah? Assamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan. Saya tahu aja bang. Dikasih satu ngulangin tiga. Banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Enggak marahan bang. Lagi ceramah di Taif, wah luar biasa, kan tahu ceritanya semua dari SD kita tahu. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, disambitin pakai batu, ditakolin, dibangelin, berdarah jidatnya Nabi. Enggak marah, yang marah malaikat Jibril. Jibril datang sama Nabi, masih tawaran. Apa kata Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat ibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Buat tiban ini, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramain, orang tuanya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Sikat aja tibanin. Jangan Jibril, saya tungguin cucunya lagi. Mudah-mudahan cucunya beriman. Terus mau kamu apa? Saya mau doain aja yang nakolin. Didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang kagak tahu tuh yang nakolin saya. Tuh Nabi ditakolin, disambitin, balik doain. Kalau model tile begitu lain urusan. Tile lagi ceramah dibogelin. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran sama tile. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibarin yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Lo mampusin, dia kata gitu. Ilok Jibril datang ke saya. Beda urusan guru Alfi. Nabi akhlaknya masya Allah bang. Nggak nemu dah. Nggak nemu. Lagi mau ke masjid aja po, Nabi kan diludahin bang. Lewat masjid diludahin dari atas cok.
niat Nabi ngatas, ya ada yang ludahin, senyum. Lewat lagi besok, diludahin lagi, senyum lagi. Lewat lagi, diludahin, niat ngatas, senyum lagi. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin. Nabi di pinggiran gang masjid, tengok. Ada yang negur sahabat, ya Rasul, nyari siapa sih nengok? Biasanya lewat sini, saya udah ada langganan. Oh sekarang agak ada ya. Siapa ya Rasul yang meludahin itu? Nggak tahu saya. Si fulan ya Rasul. Mana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Nabi buru-buru bang. Ngambil makanan di rumah, datang kita tengokin yang sakit, yang nakolin Nabi. Sampai depan pintu, yang rumahnya yang nakolin itu, yang nyudahin, dia lagi kekurup, lagi sakit di atas balai. Kekurup pakai selimut, lagi ngerintil aja. Habis vaksin kali. Merintih dia. Vaksin ya. ASEAN meriang 3 hari. Ya Allah. Dan Nabi beri salam, assalamualaikum. Kata dia nih yang lagi tidur, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan bang. Langsung itu Nabi masuk, yang lagi sakit bangun, dia lempar selimutnya di depan Rasulullah, ngomong, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau tiap hari aku sakitin, tiap hari aku ludahin, satu pun teman aku sakit belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Masuk Islam, luar biasa akhlak bang. Nabi syadidul haya wa tawadu. Apalagi kemuliaannya, singkat, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'ud. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya Nabi demen banget sama orang miskin bang. Sampai-sampai Nabi doanya, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah bang doa begitu? Kita mah kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Miskin lengket sama kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak lah keberangsak pisan. Nabi doanya. Tuh hebatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai ngomong sama kita, merintahkan kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Bila orang kaya yang udah terburu-buru. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil terusan gak kelar-kelar. 100.000, la ilaha illallah, makan enak-enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aki-aki pengen ngelentuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi giliran orang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar deh ya. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah memberikan seseorang itu upahnya, belum itu pekerja dikasih bayaran, upahnya dibayar sebelum keringatnya kering baru kasih. Ya Allah, Nabi demennya tuh sama orang susah, sama orang miskin bang. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nengokin orang sakit, nengokin. Tuh makanya sunnah nengokin orang sakit. Sunnah nengokin orang sakit. Apalagi dia yang miskin. Kita kan sekarang rakyat lagi pada susah semua. Gara-gara Covid 2 tahun. Kasian banget. Acara batal semua kemarin Pak. Ramah jadwal batal semua, mana mulangin banjir. Ya ilaha illallah, kacau dah. Mudah-mudahan kita sehat semua dah, amin. Iya, biar jauh dah corona kemana ke Jemerad, balik lagi sono ke kampungnya. Ya ini aja yang dapat saya sampaikan, intinya maulid kita perbarui akhlak kita kepada Allah.
Perbaiki selesai maulid, ada hikmah di balik maulid. Apa? Semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah. Ya minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah kasih sehat. Allah kasih panjang umur. Berkah usia. Dikasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Allah jauhkan dari penyakit. Allah jauhkan dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Kita doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya, mudah-mudahan kita semua berkah selalu, kumpul di sini, kumpul lagi nanti di akhirat di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyyatil mazkur bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.